Kemudian, banyak eksportir pemula gagal bukan karena produknya jelek. Masalahnya sering ada di dokumen penawaran yang salah kirim atau salah tahap. Di video ini, kemudian akan memahami macam-macam dokumen penawaran kepada buyer. Kemudian akan tahu fungsinya satu persatu. Kemudian juga akan tahu dokumen mana yang aman untuk pemula dan yang mana yang harus hati-hati. Nah, agenda kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, posisi dokumen penawaran dalam proses ekspor. Yang kedua, jenis-jenis dokumen penawaran ke buyer. Yang ketiga, contoh alur penawaran yang benar. Yang keempat, kesalahan umum eksportir pemula. Kemudian, dokumen penawaran muncul sebelum pengapalan barang. Dokumen ini digunakan untuk komunikasi bisnis dan negosiasi. Tujuannya adalah menyamakan persepsi antara penjual dan buyer, mulai dari harga, spesifikasi, sampai syarat transaksi. Ini adalah beberapa macam dokumen penawaran kepada buyer. Yang pertama, inquiry atau buyer inquiry. Inquiry adalah permintaan informasi dari buyer. Isinya biasanya harga, spesifikasi produk, dan kapasitas produksi. Contohnya, buyer bertanya harga kopi Arabica grade tertentu per kilogram. Resiko kalau salah adalah buyer menilai kita tidak profesional. Langkah praktisnya adalah jawab dengan data yang jelas dan rapi. Simpulannya adalah inquiry adalah titik awal komunikasi. Belum ada kewajiban jual beli. Yang kedua adalah quotation atau price quotation. Quotation adalah dokumen penawaran harga dari penjual. Isinya harga, spesifikasi barang, Incoterms, dan masa berlaku harga. Contohnya, harga furniture kayu 120 US dollar per unit FOB Semarang. Resiko kalau salah adalah harga dianggap mengikat selamanya. Langkah praktisnya adalah selalu tulis validity period. Simpulannya adalah quotation adalah penawaran resmi tapi masih bisa dinegosiasikan. Yang ketiga adalah proforma invoice. Proforma invoice adalah ringkasan transaksi sebelum pembayaran. Dokumen ini mirip invoice tapi belum untuk pencatatan pajak. Isinya data penjual, buyer, barang, harga, dan syarat pembayaran. Contohnya, buyer minta proforma invoice untuk proses transfer TT. Resiko kalau salah adalah dianggap kontrak final tanpa kesiapan produksi. Langkah praktisnya adalah pastikan semua data sudah final sebelum kirim. Kesimpulannya adalah proforma invoice menandakan buyer mulai serius. Yang keempat, sales contract atau sales agreement. Sales contract adalah perjanjian jual beli tertulis. Dokumen ini bersifat mengikat kedua belah pihak. Isinya mencakup hak, kewajiban, penalti, dan penyelesaian sengketa. Untuk pemula, dokumen ini belum selalu wajib di awal. Resikonya adalah komitmen hukum jika tidak dipahami. Langkah praktisnya adalah gunakan format sederhana atau minta pendampingan. Kesimpulannya adalah sales contract adalah level komitmen tertinggi. Yang pertama, buyer kirim inquiry. Yang kedua, kemudian kirim quotation. Yang ketiga, negosiasi harga dan syarat. Yang keempat, kirim proforma invoice. Yang kelima, lanjut ke pembayaran atau kontrak. Kesalahan umum eksportir pemula yaitu mengirim proforma invoice terlalu cepat, lalu tidak mencantumkan Incoterms, tidak menulis masa berlaku harga, dan menganggap semua dokumen itu sama. Sebagai penutup, kemudian, dokumen penawaran bukan sekedar formalitas. Dokumen ini adalah cermin profesionalisme eksportir. Kalau kemudian pernah bingung dokumen apa yang harus dikirim ke buyer, tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe agar kemudian tidak salah langkah saat ekspor. Saya Roni Aban dari Indonesian Export Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.